Biasanya kalau untuk para sopir truk itu kita biasa lihat di belakang bak-baknya itu tertulis kata-kata gitu kan. Satu aja Bang dari Abang nih, kata-kata untuk teman-teman driver. Dunia ini memang dipenuhi dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya kawan. Oke. Kalau dari Mas Febri sendiri nih kata-katanya, Tidak ada kata-kata insan, jadi bertempurlah selayaknya laki-laki. Oke. oke, kita bertemu lagi di channel RT1 ya. Saat ini saya sedang berada di rumahnya Mas Rama Harul. Ada juga Mas Febri di sini. Mereka berdua ini berprofesi sebagai sopir truk ya. Dan untuk Mas Rama Harul ini, beliau ini tergabung dalam sebuah komunitas truk ya Bang ya. Jadi namanya CMIC. Bisa diceritakan Bang, untuk CMIC sendiri itu apa sih Bang sebenarnya? Jadi gini, kalau CMIC itu sebuah komunitas truk, Ya. khususnya logistik angkutan darat, itu berdiri sekitar beberapa tahun yang lalu lah. Intinya berdirinya itu malah di Banjarnegara. Di Banjarnegara. Sampai sekarang pun diketuai oleh orang Banjarnegara. Itu sejak tahun berapa Bang? Ya sekitar tahun berapa ya? Sekarang sudah 2 dekade. Berarti kan 10 tahun. 10 tahun ya. Sekitar 11 tahunan. Sekitar 11 tahun. Iya. Oke. Tapi kalau di Wonosobo, saya juga ikut mendirikan di Wonosobo itu baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Iya. Untuk Abang sendiri di CMIC ini sebagai apa? Maksudnya ada jabatan atau gimana gitu, atau hanya sekedar anggota atau gimana? Kalau saya di Wonosobo khususnya, Iya. saya di Wonosobo sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Sekretaris dari tahun 2021. 2021 saya naik ke sekretaris dan pengalamannya saya sangat luar biasa. Bisa diceritakan Bang untuk pengalamannya ini selama ini sebagai sekretaris di CMIC Wonosobo? Kalau saya menduduki jabatan itu sebenarnya sama saja. Iya. Jabatan sama anggota itu sama. Cuma kita di komunitas itu kan harus ada namanya pengurus ya. Pengurus ya. Ya, namanya pengurus. Selagi saya di situ masih mendominasi sebagai pengurus, bagaimana saya mengembangkan, ngajak konco-konco, bagaimana teman-teman, rekan-rekan semua bisa masuk di komunitas kita ini. Karena sepengalaman saya di jalan ya, untuk go internasional itulah sangat-sangat membantu. Iya. Pertama, trouble dimanapun kita berada. Trouble kalau kita truknya kita trouble, ada kendala, di situ kita banyak teman, sangat-sangat membantu. Terus yang kedua, dimanapun kita itu bersandar atau kita itu ibaratnya tersesat, Iya. itu sudah nggak bingung, tinggal connect dengan CMIC di wilayah tersebut yang kita tuju. Jadi untuk CMIC sendiri sudah ke seluruh Indonesia gitu ya Bang ya? Maksudnya Seluruh Indonesia. berdirinya di Banjar, tapi sekarang untuk anggotaan dan lain sebagainya itu sudah sampai menyeluruh ke seluruh Indonesia gitu. Menyeluruh Indonesia. Kalau beberapa kabupaten saya juga kurang paham karena itu juga di pengurus pusat langsung ya, di pengurus pusat langsung, tapi kemungkinan sudah melebihi 50% kabupaten di Indonesia yang tergabung. Artinya sendiri itu apa sih kalau untuk CMIC? Dari singkatannya dulu deh. Itu kan pasti singkatan ya. CMIC itu singkatan dari apa itu Pak? Kepanjangan dari CMIC itu Kantor Mania Indonesia Community. Oke, nah untuk apa namanya, mungkin ada filosofi atau apa gitu, arti lain gitu. Kalau filosofinya itu gimana? Ini kan sebenarnya itu anak-anak sopir kantor itu lahir dari Mitsubishi kan. Iya. Nah, terinspirasi ingin buat grup itu cuma filosofi yang saya dengar ya Mas. Iya. Tak itu salah atau tidaknya, tapi Iya. setahu saya ini Iya. setahu saya mereka ingin membuat satu komunitas Iya. yang besar. Jadi kalau untuk sekarang mungkin sudah meluas gitu Bang, maksudnya nggak cuma untuk kantor. Kalau misalnya kayak ada apa ya, fuso atau apa Iya, itu bisa bener gabung. ada. Itu ada Gigamania, Gigamania. itu dari Isuzu. Gigamania itu dari Isuzu. Itu Juga tergabung di CMIC juga boleh gitu ya. bisa, itu bisa tergabung. Tapi sekarang mengembang sendiri. Oh. Dia berdiri, iya. mendirikan komunitas itu sendiri. Namanya Oke, oke. Gigamania. Dia juga lahirnya di Banjarnegara juga. Nah, sekarang udah merambah, anggotanya juga banyak. Gigamania.
namanya. Kalau untuk pengalaman pribadi sendiri selama di jalan itu gimana Bang, dengan apa namanya adanya komunitas itu, pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang akhirnya harus gembor-gembor ke komunitas gitu, minta bantuan atau gimana, ada nggak pengalamannya? Sepengalaman saya waktu saya trouble, saya sendiri yang trouble itu Iya. ya Mas. Saya sendiri yang trouble itu saya di Bekasi Mas, Di Bekasi. di Bekasi. Dan saya di situ belum ada setengah jam, kapter Bekasi Iya. atau koridor dari Bekasi Raya Iya. itu sudah menghampiri Sudah saya Mas. muncul, ya. Sudah muncul. Di situ saya dibantu sampai Oh. saya Selesai selesai bisa dan jalan. dipinjemi ban karena saya bannya habis, Hmm. dipinjemi ban. Nah itu tanpa ada biaya spesial pun gitu, Enggak ada murni pertolongan murni gitu ya. pertolongan, iya. Oke. CMIC itu kan komunitas berarti Bang ya. Jadi bukan kayak jasa ekspedisi seperti contohnya pos dan lain sebagainya gitu, bukan ya Bang ya? Bukan, kalau CMIC itu emang komunitas non ekspedisi, Non ekspedisi. tapi terkadang juga ada ngasih info muatan, info dari Jakarta bawa ke Surabaya, itu kadang ada. Tapi ini sifatnya komunitas Mas, bukan ekspedisi. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya kantor atau truk gitu yang dia hanya sekedar punya tapi barang angkut-angkut, itu bisa gabung. Untuk semua kalangan, itu bisa. Walaupun dia tidak punya armada, tapi Oh, dia iya. punya keniatan untuk gabung karena dia itu profesinya driver. Oke, kita buka. Kalau misalnya kayak kita ada sopir travel misalnya, bisa juga berarti Bang kayak gitu ikut gabung. Bisa. Kita itu tidak akan membatasi kali Siluturong. CMIC apa tadi? Kantor Mania Indonesia Community. Nah kalau untuk acara-acara gitu Bang, mungkin ada event-event atau gimana gitu untuk CMIC sendiri gitu, tahunan atau beberapa tahun sekali gitu mungkin? Kalau tahunan itu kita pakainya anniversary. Ya. Kalau untuk kayak ulang tahun itu pasti gitu ya, Pasti. dalam satu tahun pasti. Pasti. Nah, kalau untuk event-event besar gitu mungkin Event besar itu kan kita manut dari pusat, kayak ada Jambore Nasional, kayak kemarin itu kan dengan pernah adakan itu juga yang di daerah mana itu, Garung atau mana Gelidung. itu? Oh di Gelidung itu. Nah itu termasuk event besar ya atau anniversary itu kan? itu sebenarnya anniversary Wonosobo. Oh iya. Tapi kan anniversary kita pas waktu itu dari pusat mengadakan musyawarah kerja nasional. Itu yang datang dari luar kota-kota juga Bang? Semua dari beberapa kabupaten semua datang, hampir 90% datang. Nah kayak kemarin itu Bang, itu ada isu yang apa, aturan dari pemerintah mengenai over dimensi. Nah itu kan di Wonosobo sendiri itu sampai ramai di jalanan itu pada. Nah itu gimana tanggapan Abang tentang Kalau overload dimensi itu kan undang-undang. undang-undang? Iya, undang-undang itu kan juga harus diterapkan juga kan. Iya. Nah, tapi kan kemarin ada konflik dari mungkin seluruh Indonesia mengadakan doa bersama atau apalah itu, intinya pada kumpul, pada mogok guna untuk merevisi, bukan menghilangkan, merevisi undang-undang tersebut. Nah itu katanya ada yang sampai ke sana, ke Jakarta, ke pusat untuk demo gitu ya? Ya kebetulan itu bukan demo, Bukan demo. tapi penyalur aspirasi beberapa sopir. Mewakili itu yang ke Komisi 5 Jakarta itu kebanyakan dari komunitas aliansi independen. Jadi apa sih aspirasi yang disampaikan ke sana gitu dari supir truk ini? Kebetulan saya kan tidak ikut Mas di Komisi 5. Ada dari Wonosobo itu satu orang yang ikut ke sana mewakili Wonosobo. Yang katanya ya aspirasi sopir itu undang-undang harus direvisi. Nah, sebenarnya adanya undang-undang itu untuk para sopir truk atau untuk komunitas ini, kalian ini pada setuju atau gimana? Maksudnya diberatkan atau justru? Kalau menurut sopir ini dari beberapa aspirasi sopir itu gini Mas. Jadi kalau emang undang-undang itu diterapkan, terus yang punya barang kira-kira mau enggak dengan aturan seperti itu? Kalau sopir sebenarnya itu juga enggak apa-apa lah ya, kayak kita katakan kayak gitu enggak masalah. Tapi apakah yang punya barang itu
Iya. dikurangi muatannya dengan ongkosan yang sama, Iya. apakah mau? Kan efeknya juga bisa. Oh iya ya, jadi berarti kalau untuk sopir sendiri, untuk para sopir ini justru adanya undang-undang itu justru meringankan ya, maksudnya Sebenarnya iya, dengan armada kita muatannya kan lebih ringan, dengan ongkos nggak yang sampai sama, overload itu kan malah lebih aman Malah gitu lebih ya, aman. harusnya seperti itu. dari kendaraan aman, pengemudi aman, jalan pun aman Iya, sebenarnya. Kan? cuman terkendala nanti untuk pemilik barang ini mau nggak kalau seandainya barang dicicil gitu ya, atau sesuai dengan sesuai dengan undang-undang itu. undang-undang. Makanya sebenarnya gini Mas, Oh. kalau kita ya saya pengemudi truk double, truk double itu JBI-nya sekitar kan kurang lebih itu 4 ton. 4 ton. Nah kalau Apa itu kita JPI bang? JBI itu batas muatan. Batas muatan. Batas muatan itu kalau punya saya itu palingan 4 ton. Iya. Otomatis armada saya awet, terus kondisi keuangan kita, ongkosnya itu kan masuk. Kita di situ kan berpikir apakah yang punya barang mau atau enggak. Pernah nggak pengalaman maksudnya gara-gara overload itu jadi terkendala di jalan gitu? Kalau saya belum pernah, Belum pernah. belum pernah. Nah untuk jarak tempuh untuk bang pribadi ini udah sampai mana sih? Kalau saya sudah pernah ke NTB, NTB. Itu biasanya bawa barang apa itu bang sampai sana bang? itu bawanya kita buah, Buah. buah. Buah itu perjalanan berapa hari bang? Kalau CNTB itu 2 hari. 2 hari. Buahnya apa? Bisa awet ya? Maksudnya sampai sana masih aman gitu? Masih aman, masih aman. Itu kita bawa salak dari Banjarnegara. Kebanyakan itu salak. dari 2 hari itu berapa kali istirahat bang biasanya bang? Kita itu kalau buah itu kan dimaksimalkan, berarti istirahat kita diminimkan. Oh iya. Jadi gini, pengalaman di jalan, kenapa kita terlihat arogan? Iya. Karena kita itu Mengejar waktu. ngejar waktu supaya Iya. yang barang kita bawa itu tidak busuk. Tidak busuk ya. Bukan kita arogan di jalan, tapi kita ngejar waktu. Nah kalau untuk yang sekarang-sekarang ini, akhir-akhir ini kan untuk solar juga kan dibatasi bang, itu gimana bang? Ya Nah, sebagian Mas, sebagian. sebagian dibatasi, sebagian tidak. Jadi masih aman ya, Masih kalau untuk aman. jarak jauh kita masih bisa aman. atur waktu yang sama, maksudnya nggak ada perbedaan. Maksudnya kalau dulu mungkin 2 hari sampai sekarang masih bisa 2 hari juga ya, maksudnya nggak ngaruh, belum ngaruh ya bro? belum ngaruh. Apalagi kalau kita di tol itu kan solar masih banyak. Oke. Minyak. Misalnya kalau di sini kan ada itu setiap maghrib itu nggak bisa ngisi itu. Nah itu di tol bisa setiap 24 jam itu mas. Kalau untuk suka dukanya sebagai sopir apa ini bang? Banyak Mas ceritanya Mas, kalau diceritain suka duka itu banyak. Sukanya sopir kalau sisa ongkosannya banyak kita kan suka. Terus kalau dukanya kalau ongkosan nggak jadi udah dikejar waktu ya jadi duka toh Mas. Terus apalagi ditambah kita trouble Mas, luar biasa. Dukanya sopir di jalanan itu akan menjadi kisah cerita buat anak cucu kita, beneran Mas. Kalau jadi driver nggak kuat fisik kita tetap military. Oke. Ya, sambil diminum jauh-jauh. Nah, ini ada satu lagi nih Mas Febri ini. Dia juga baru ya, belum terlalu lama. Mungkin sudah berapa tahun ini untuk jadi driver truk ini? Paling kisaran hampir 2 tahunan. 2 tahunan. Sudah punya pengalaman apa mungkin? Ya pengalamannya belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Tapi udah jauh ya perginya. Udah sampai mana sih paling jauh? Ya paling jauh ya saya kalau nyebrang saya belum pernah. Saya sementara ini ya paling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau saya suruh nyebrang ke Bali, Kalimantan, Sumatera saya belum. Dan Sering berangkat sendiri gitu atau masih partneran kayak misalnya sama Mas Harul ini atau gimana? saya kalau berangkat sendiri jauh paling gitu. deket-deket daerah Jawa Tengah aja lah. Jawa Kalau Tengah. misal lintas ke Jawa Luar Barat, provinsi. Jawa Timur, itu saya bawa teman. Misal saya berangkat sama Mas Harul ke Jawa Timur kemarin. Saya kalau lintas ke Jawa Timur belum berani. Kita udah gabung juga di CMEC juga. Kalau sementara belum tergabung ke
ya, CMIC. Masih banyak belajar ya. Iya, masih banyak belajar. Soalnya kan saya kan juga pemula, belum terlalu lama lah. Kita kembali lagi ke Mas Rama Harul. Kalau untuk CMIC sendiri kan udah satu dekade ya, 10 tahun, 11 tahunan. Nah, kalau untuk abang pribadi sebagai driver itu sudah berapa tahun? Saya driver itu 2007. Saya 2007 pengalaman saya malah waktu itu Sudah di truk itu atau masih mobil? sudah langsung di truk. Oh, langsung di truk. Oke. Begitu saya latihan itu malah bawanya truk. Oh, iya. Latihan nyetirnya langsung truk. Latihan itu Oh, langsung iya, iya. truk. Naik Itu truk langsung, karena om saya punya truk, saya di situ ya pingin belajar. Akhirnya kok yo jadi canduan, oh kok ya seneng di jalan gitu loh mas. Ya, Mas Febri juga kayaknya ya nih. Iya. Jadi dia langsung truk juga. Langsung truk juga. Sudah jadi driver sebelum ada CMIC berarti. Belum ya? ada. Belum ada. Itu belum ada komunitas, HP masih HP jadul. Masih ada jadul. Jadul dulu. Itu juga di belum pegang HP. usia berapa itu di? Saya waktu itu di usia 16 tahun. 16 tahun, oh, masih kecil ya berarti ya. Malah lebih kecil dari Mas Febri. Iya. Ya. Udah terjun ke truk ya. Nah, kalau untuk abang pribadi kan ini orang Wonosobo ya, orang Wonosobo. Iya. asli. Nah, Tulen. Wonosobo itu. Nah, mengenai transportasi atau angkutan umum di Wonosobo ini, untuk angkutan yang ada di Wonosobo itu biasanya ramainya di barang apa gitu, bawaan apa gitu. Kalau di Wonosobo sendiri ya, saya alami ya. Dan saya alami itu waktu pertama saya bawa Kolbesel, pengalaman saya dari nol lah. Itu saya hanya muatan material, Material itu jarak dekat berarti ya. jarak dekat Jogja lah. Paling jauh Jogja. Karena saya belum punya banyak referensi kan waktu itu, referensi saya masih sedikit. Kalau nggak bawa kayu, bawa material itu doang. Nah, terus naik lagi sudah mulai banyak referensi. Karena Wonosobo itu ladangnya sayur, saya muat sayur ke Jakarta, ke Bandung. Pribadi atau ikut PT atau gimana sih? Kalau saya pribadi Pernah nggak ikut bawa-bawa, kalau di sini kan banyak itu yang pabrik-pabrik triplek itu, pernah bawa triplek itu juga nggak? pernah bawa triplek, tapi kita waktu itu udah kirim ke Jawa Timur sama ke Jakarta. Triplek dari asli Wonosobo, dari industri Wonosobo. Jadi produk-produk yang sudah jadi triplek itu atau Itu masih bahan baku mas. masih bahan baku? Finishingnya nanti Finishingnya. di Jakarta atau di Jawa Timur gitu mas. Dan untuk muatan sayurnya pun kirimnya keluar daerah, karena Wonosobo itu kan lahan basah buat sayuran. Kenapa kita tidak Iya, memanfaatkan alam di Wonosobo, hasil bumi Wonosobo? Karena Wonosobo itu meliputi banyak mas hasil buminya. Contohnya Polowijo kan ada, jahe ada, terus sayuran komplit, terus buah pun ada. Sekarang di Wonosobo sudah luar biasa mas transportasinya. Kalau untuk ini tembakau Kalau tembakau kan musiman mas. Musiman. Saya juga kadang sering bawa tembakau. kita sambil diminum ya susu jahenya. Sambil diminum ala kadarnya, pokoknya kita duduk santai dulu. Jadi kalau untuk rumah saya ini RT 1 ya, kan kita di channel RT 1 di Globajati. Kalau ke rumahnya Mas Rama Harul ini sekitar 20 menit lah, jaraknya sekitar 10 kilo. 89 kilo. Ya, nggak sampai 10 kilo. Ini kebetulan aja sih, maksudnya kita lagi pengen main ke sini terus ada rasa penasaran, pengen tanya-tanya, jadi kita ngobrol. Nah, kalau untuk Wonosobo sendiri ini untuk komunitas ini ada beberapa komunitas bang, untuk mungkin komunitas yang sejenis gitu, untuk komunitas angkutan gini bang. Kebetulan itu saya juga di situ, saya juga sebagai pengurus ya, intinya pengurus komunitas di Wonosobo itu sekitar ada 15-an mas. 15-an, banyak juga ya. 15-an dari CMIC dulu. CMIC, ada lagi Modus Squad, Modus ada Squad. lagi Osaka Crew, Osaka, ada lagi PSW, SSW, terus ada lagi LKSW, LKSW ada, terus pickup kepil ada, C ada, banyak pokoknya lah. Tapi itu anu yang bukan klub yang satu merek gitu bukan ya? Maksudnya ada yang misalnya Pickup khusus. ada itu mas, pickup ada. Di situ ada pickup, berapa komunitas juga ada. Pickup kepil tadi saya itu sendiri. Terus ada L300 Wonosobo itu sendiri, Candi Calas itu sendiri,
Terus ada lagi manis manja, itu pickup masih banyak lah, mungkin pickup di luar sana saya yang kurang tahu. Oke. Kalau untuk keanggotaan, misalnya ada driver pengen gabung bang, itu bisa hubungi abang atau gimana? Bisa, pokoknya saya katakan di depan tadi, kita tidak akan membatasi anggota. Iya. Siapa yang berminat ikut, ayo. Oke. Kita bukan cari anggota, tapi biar anggota yang mencari komunitas itu sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman nanti yang misalnya pengen gabung ke CMIC, bisa hubungi Mas Rama Harul ini, nanti akan saya cantumkan nomor HP-nya di sini ya. Oke. Nah, kalau untuk info-info angkutan nih bang, Nah. misalnya kita punya barang yang kita mau pindahin ke Suatu tempat. suatu tempat, bisa juga info abang, misalnya kayak pindah rumah, terus kayak bed atau lemari dan sebagainya, kita mau angkut, bisa juga hubungi. Itu sangat bisa. Sangat bisa ya. Bisa. Maksudnya nggak harus yang kayak tadi sayur atau Oh, triplek, enggak ya. Jadi apapun bisa ya. Perabotan masuk, apapun masuk. Apapun Oke. masuk. Semuanya ada bidangnya sendiri-sendiri. Karena di komunitas saya Heeh. itu ada yang bawa material khusus, Material khusus ada. ada yang bawa sayuran khusus, ada yang bawa kayu khusus, ada. Ya siapapun yang punya muatan, ayo kita bagi-bagi rezeki. Dan himbauan Jadi, untuk semua driver yang belum masuk di komunitas, ayo saya mengajak kita buka silaturahmi, siapapun dan dimanapun driver yang minat dengan komunitas bisa hubungi di Wonosobo atau dimanapun, nanti kita sondingkan ke daerah panjenengan itu berada. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk bincang-bincang kita kali ini. Sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Kita mungkin kalau nanti teman-teman ada pertanyaan lain, bisa lah tulis di kolom komentar, kita akan jawab semampunya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab sendiri. Kalau saya nggak bisa, nanti saya bisa WA Mas Rama Harul ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak bang. Terima kasih atas kunjungannya.